Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat tujadil mawjudat asyurur wassayiat. Summa salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Senantiasa kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masuk surah Al-Qari'ah. Siapa gilirannya hari ini yang baca mudah? Bunda Endang yang ini. Yang mana Bunda Endang? Ini. Belum pernah soalnya. Hah? Enggak, ini kan agak masih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini di hati kami ya. Jadi emang pakai programnya deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma man thaqulat mawazinuh Fahuwa fi 'ishatin radiyah. fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh Fa ummuhu hawiyah. fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Barakallahu fikum jami'an. Pertama, surah ini tergolong surah Makkiyah.
Yang kedua, tema utama surah ini uraian tentang hari kiamat dan bagaimana dahsyatnya dan bagaimana dahsyat kejadiannya. Mohon maaf. Bikin main cantolkan aja udah. Sampai mana tadi? Serta apa yang akan dihadapi manusia ketika itu. Serta apa yang akan dihadapi manusia ketika itu. Tujuan surah ini, ya yang ketiga, untuk mengingatkan manusia tentang pastinya terjadi hari kiamat, untuk mengingatkan manusia tentang pastinya terjadi hari kiamat dan tanggung jawab penuh yang harus dipikulnya ketika itu. Tanggung jawab penuh yang harus dipikulnya ketika itu. Yang keempat, hubungan surah ini dengan surah setelahnya. Hubungan surah ini dengan surah setelahnya, yakni surah At-Takatsur, ya. Surah Al-Qari'ah berbicara tentang hari kiamat. Surah Al-Qari'ah berbicara tentang hari kiamat. Dan di dalam surah At-Takatsur Allah membicarakan tentang orang yang berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta atau bermegah-megahan. Dengan kata lain, penyakit yang membuat orang lupa hari kiamat karena sibuk bermegah-megahan ketika di dunia. Sampai mana udah? Ada yang ketinggalan? Di dunia. Terlalu cepat udah. Baik, kita masuk tafsir dan tadaburnya. Ini fit apa bunda? Kita bunda.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari ayat pertama. Habis? Oh. Baik. Tes 1 juta. Baik. Terlalu sibuk nampaknya ashabul bait ya. Baik, kita mulai dari ayat pertama, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat. Harus kita pahami dulu, dan nanti jadi nama-nama hari kiamat itu sangat banyak. Ya. Kadang Allah menyebut hari kiamat itu dengan Al-Qiyamah. Ya benar? Al-Qiyamah. Yang terambil dari kata qiyam. Berdiri. Kenapa disebut dengan hari kiamat? Maka jawabnya adalah karena nanti manusia akan berdiri pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pengadilan ditegakkan. Jadi dapat kita simpulkan alasan disebut hari kiamat itu berdiri sebab manusia akan berdiri sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Bunda pahami tentang hari kiamat apa? Hancurnya dunia. Kiamat itu yang kita kenal. Kiamat itu sebenarnya diambil dari ini, Bunda. Qiyamah. Artinya berdiri. Sebab manusia akan berdiri sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, semua manusia berdiri, tidak ada yang duduk, Bunda. Banyak-banyaklah duduk ketika di dunia. Nanti di akhirat tidak ada yang duduk. Nah, itu maksud hari kiamat. Kadang juga Allah menyebut hari kiamat itu dengan Al-Waqi'ah. Waqa'a, idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'a artinya terjadi atau berlaku. Terjadi atau berlaku. Bunda kalau melihat dalam Al-Quran, ini juga diterjemahkan hari kiamat. Al-Waqi'ah itu kalau Bunda lihat tafsir Kemenak, Al-Waqi'ah apabila terjadi hari kiamat, hari kiamat juga. Terjadi atau berlaku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Paham ya? Bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Jadi kalau kita lihat Bunda, idza waqa'atil
waqi'ah. Kalau secara bahasa sebenarnya idza waqa'a, ya, waqa'a itu terjadi, al-waqi'ah terjadi. Apabila terjadi. Nah, jadi al-waqi'ah terambil dari kata waqa'a. Tapi maksudnya apabila terjadinya hari kiamat. Kadang juga Allah menyebut hari kiamat itu dengan yaumuddin. Yaumuddin. Nah, hari pembalasan. Tidak ada lagi kesempatan manusia untuk beramal. Jadi hari itu hari di mana manusia akan menerima balasan atas setiap amal apa saja yang dia lakukan ketika di dunia. Makanya kalau dalam qiraah syadz, ada qiraah syadz yang hanya sebatas diketahui tapi tidak boleh dipraktekkan. Ada yang membaca maliki yaumil qiyamah. Ada yang baca seperti itu. Karena maliki yaumiddin dengan maliki yaumil qiyamah sama. Ada namanya qiraah sab'ah, ada namanya qiraah asyarah, ada namanya qiraah syadz. Jadi seluruhnya ada 14. Kadang juga hari kiamat itu disebut dengan yaumul jaza. Yaumul jaza. Hari pembalasan. Atau bisa juga supaya mudah disederhanakan Bunda, hari menerima upah. Paham ya? Ajrun apa artinya? Balasan. Nah, ajrun itu ujroh. Ujroh itu apa? Upah. Nah, kalau ini secara bahasa apa? Hari agama. Ini sudah kita bahas di dalam surah Al-Fatihah. Kenapa hubungan pembalasan dengan agama? Bisa juga disebut dengan hari kiamat itu yaumul akhir, ya, yaumul akhir. Hari akhirat. Ada yang datang, Bud? Oke, sangat banyak Bunda. Nggak bisa kita bahas sampai tuntas. Intinya nama-nama hari kiamat itu banyak di dalam Al-Quran. Ada namanya At-Tammah, ada namanya As-Sokhrah, ada namanya Al-Haqqah, sangat banyak. Sekarang kita fokus dulu pada Al-Qari'ah. Enggak, itu Al-Infitor itu terbelah. Iya, idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Nah, jadi tidak berbicara tentang hari kiamat. Baik. Jadi Al-Qari'ah ini sebenarnya secara istilah adalah hari kiamat. Tapi pasti mengandung pengajaran yang berbeda, Bunda. Setiap nama-nama hari kiamat itu pasti mengandung pengajaran yang berbeda. Nah, Al-Qari'ah ini terambil dari kata qara'a. Qara'a. Kalau qara'a ganti ainnya dengan hamzah, membaca. Ya, qara'a ya. Apa artinya? Ad-darbu bisyiddah. Ad-darbu bisyiddah. Ad-darbu bisyiddah maksudnya adalah pukulan yang keras atau ketukan yang kuat. Nah,
Jadi makna al-qari'ah itu asalnya Bunda adalah pukulan yang keras atau ketukan yang kuat. Ada yang memahaminya secara zahir bahwasanya alam semesta ini hancur dengan cara dipukul dengan kuat. Paham ya? Tapi yang masyhur itu adalah sebenarnya ini adalah kinayah. Kinayah maksudnya, yang dimaksud dengan al-qari'ah itu hari di mana suasana amat menggetarkan dan menakutkan hati dan pendengaran manusia karena huru haranya. Maksud al-qari'ah itu, saya ulang kembali, hari di mana suasana amat menggetarkan dan menakutkan hati dan pendengaran manusia karena huru haranya. Oke? Kenapa bisa dipahami seperti ini? Karena muncul pertanyaan. Dari secara bahasa, pukulan yang keras, ketukan yang kuat, sampai pada dimaknai hari di mana suasana amat menggetarkan dan menakutkan hati dan pendengaran manusia karena huru haranya. Hubungannya begini Bunda, saya analogikan. Kalau kita di malam hari lagi ngobrol dengan suami, Bunda lagi ngobrol dengan suami atau dengan anak, suasana tenang. Kemudian ada yang gedor pintu rumah kita dengan kuat. Apa yang Bunda rasakan? Kaget. Terus? Takut. Lagi? Khawatir. Apa lagi? Bising. Hati risau. Iya kan? Penasaran ada nggak? Penasaran biasanya ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau dok gitu Bunda kuat gini. Nah, Itu gak penasaran. takut kan Bunda? Demikianlah hari kiamat. Paham? Itu maksudnya. Jadi karena hari di mana suasana amat menggetarkan dan menakutkan hati dan pendengaran manusia karena huru haranya. Makanya dialih bahasakan oleh para ahli tafsir, al-qari'ah itu adalah hari kiamat. Jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan. Tiba-tiba Allah mengucapkan al-qari'ah, hari kiamat, tanpa ada pendahuluan. Iya kan? Biasanya kalau kita ngomong kan ada pendahuluan dulu Bunda. Ini tiba-tiba Allah ngomong hari kiamat. Nah, coba kita lihat surah sebelumnya supaya nyambung. Lihat surah sebelumnya. Surah apa tuh? Itu surah setelahnya Bunda. Al-Adiyat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala, maka tidakkah ya'lamu, dia mengetahui, idza, apabila dibongkar apa yang ada di dalam kubur.
Allah memperingatkan kepada orang-orang yang durhaka bahwasanya ada masanya di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Paham ya? Akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian setelah itu Allah katakan wa hussila ma fis sudur, dan apa, dan ditampakkan ma, apa yang ada di dalam dada. Dan setelah itu semua sampai pada tahap apa yang ada di dalam hati kita, Allah katakan itu akan ditampakkan nanti pada hari kiamat. Paham ya? Kenapa? Inna, sesungguhnya Rabbahum, Tuhan mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, mengetahui bihim, keadaan mereka. Maksudnya apa? Karena Allah itu tahu dengan teliti apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar. Sampai pada tahap hati kita pun Allah tahu. Itulah khabir. Kita mengenal sifat Allah al-khabir, itu maha teliti, Bunda. Maha teliti itu contohnya begini. Ketika Bunda seluruhnya ngomong, apakah saya bisa mendengar dengan fokus? Tidak. Tapi Allah tahu. Setiap huruf Allah bisa ulangi. Paham? Jadi khabir itu juga termasuk Allah mengetahui yang tampak, juga Allah mengetahui yang tersembunyi. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, ya Allah, kita bertanya, ya Allah, kapan manusia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya, dan kapan semua isi hati itu pun akan ditampakkan oleh Allah? Maka jawabnya adalah Al-Qari'ah. Paham ya Bunda? Nah, jadi seakan-akan surah sebelum dan setelahnya bersambung. Jelas? Nah, itu pemahaman pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya salah satu pengajaran yang diambil, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hari kiamat secara tiba-tiba, itu menandakan bahwasanya hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Sama halnya seperti ini Bunda, kalau tiba-tiba orang ngetok pintu rumah kita gimana? Ya kan, kaget kan? Nah, itulah nanti kondisi manusia. Mereka akan kaget bahwasanya ini hari kiamat. Nah, walaupun sebenarnya Nabi sudah memberikan tanda-tanda yang begitu banyak, tapi manusia banyak menganggap itu bukanlah pertanda hari kiamat, kan? Ah, lama lagi hari kiamat, tiba-tiba sudah berlaku hari kiamat. Nah, sebagaimana Allah menyebutkan Al-Qari'ah secara tiba-tiba. Jelas? Nah, baik. Kita lanjutkan ayat kedua. Mal-Qari'ah wa ma adro kamal Qari'ah. Ada speed lebih jelas lagi Bunda? Baik. Baik, kita lanjutkan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Apakah hari yang menggetarkan itu atau yang menakutkan? Itu maksudnya, paham ya? Nah, apakah hari yang menggetarkan itu atau hari yang menakutkan? Kata para ulama, ma di sini Bunda, ini namanya istifham ta'zim.
pertanyaan untuk mengagungkan, untuk mengagungkan atau membesarkan perkara. Saya ulang, ma di sini adalah istifham ta'zim. Ada yang masih bengong ya? Apalah istifham itu? Istifham itu kalimat tanya. Tapi Allah bertanya, bukan Allah bertanya itu untuk membutuhkan suatu jawaban. Kan kalau begini, apa hari kiamat itu? Seolah-olah Allah butuh jawaban. Tapi tidak, Bunda. Pertanyaan di sini untuk mengagungkan perkara hari kiamat. Paham ya? Begini, seakan-akan Allah mengatakan bahwasanya hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Hari kiamat itu perkaranya sangatlah besar. Hari kiamat itu begitu menakutkan. Oke. Pada intinya Allah bertanya untuk mengagungkan atau membesarkan apa yang ingin Allah sampaikan. Nah, ini maksud dari istifham ta'zim. Oke, sekarang kita lanjutkan ayat ketiga. Allah kembali bertanya, dan ma, tahukah engkau di sini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahukah engkau Muhammad apa hari kiamat itu? Oke. Lagi-lagi Allah kembali bertanya di ayat ketiga. Nah, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya pertanyaan di ayat ketiga ini namanya istifham ta'jiz. Istifham ta'jiz. Pertanyaan untuk melemahkan. Yang ini tadi pertanyaan untuk apa, Bunda? Mengagungkan. Yang ini melemahkan. Maksudnya begini. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah tahu bagaimana hakikat hari kiamat itu. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah tahu bagaimana hakikat hari kiamat itu. Jadi Nabi pun tidak akan pernah tahu, Bunda. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau Allah memberitahu, seakan-akan seperti itu. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Nabi pun tidak akan tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah maksud dari ayat 1, ayat kedua dan ayat ketiga. Tanpa langsung menunggu jawaban, Allah sendiri yang menjawab. Apa sih hari kiamat itu? Maka lihat ayat keempatnya. Nah, di sini pesan pentingnya. Kira-kira ketika membaca ayat 1 sampai 3,
sudah muncul nggak rasa takutnya, Bunda? Sebenarnya tujuannya Allah menyebut al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Berarti ada yang sesuatu yang sangat penting, yang begitu menakutkan yang Allah sampaikan, iya kan? Harusnya itu muncul rasa takut ketika membaca al-qari'ah saja. Ya Allah, apa ya hari ketukan yang kuat itu, gedoran yang sangat keras, harusnya itu membuat kita takut, iya kan? Nggak usahlah jauh-jauh, Bunda, mati lampu saja 13 jam kemarin gimana? Ayo. Kalau kita mau melihat setebal apa iman kita, maka coba kita evaluasi pas mati lampu kemarin. Dia memuji Allah setiap saat atau dia mengeluh? Bagaimana di alam kubur nanti ya? Baru mati lampu, Bunda, bagaimana di alam kubur nanti? Sempit, gelap, dan lain sebagainya kan? Di mana-mana, mulai dari status WA, kemudian apa lagi? Facebook, Instagram, semuanya apa? Menyala PLN. Padahal di sana mereka ngorban itu nyawanya untuk menghidupkan listrik itu, Bunda. Nah, kita di sini mengeluh-ngeluh, ya Allah, betapa lemahnya lah iman manusia itu ya. Bagaimana di alam kubur, bagaimana nanti di hari kiamat. Oke, tanpa langsung menunggu jawaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sekelumit gambaran kepada kita bagaimana kondisi manusia pada saat itu. Nah, setelah Allah mengundang perhatian kita, Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah engkau apa hari kiamat itu? Dan terundang perhatian kita, Bunda. Setelah kita fokus mendengarkan, baru Allah sampaikan pesan pentingnya Allah. Apa itu? Yauma yakunun nas kal faro shil mabasus. Yauma, hari itu, yakunu ini kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan isim kana. Isim kana ini, Bunda, biasanya kalau Bunda baca Al-Quran, baca terjemahnya, kana yakunu ini tidak diterjemahkan. Bunda akan melihat tidak diterjemahkan. Coba baca terjemahnya. Ada nggak terjemahnya di situ? Coba. Adalah. Hanya diterjemahkan adalah. Tapi kalau tafsir maksudnya bukan terjemah secara bahasa. Langsung di bawahnya. Langsung saja manusia kan nggak diterjemahkan, Bunda, ya. Nah, isim kana ini adalah kata kerja menunjukkan waktu, atau maksudnya adalah keterangan atau kondisi yang menjelaskan masa yang akan datang. Apa itu kalau masa yang akan datang? Maknanya adalah, dalam bahasa Arab, yakunu. Oke. Kalau menerangkan masa yang lalu itu kana. Ayo, kira-kira dalam surah apa ada kata kana? Banyak, Bunda. Kana minal ladina amanu lam yakunil ladina kafaru. Nah, banyak kan? Nah, biasanya diterjemahkan yakunu atau kana ini adalah, bisa juga kondisi,
atau juga keadaan. Paham ya? Atau juga bisa diterjemahkan senantiasa. Kalau belum paham lagi, saya berikan contoh lah. Muhammadun tilmidun. Muhammadun muallimun. Oke, lihat. Ini saya buat kana, ini saya buat yakunu. Muhammad seorang murid. Muhammad seorang guru. Kapan ini Muhammad seorang guru? Sekarang dan akan datang. Kalau ini dulu, nggak diterjemahkan Bunda. Paham ya? Oke, lanjutlah, jangan fokus di bahasa Arab kita. Berarti ini menerangkan masa yang akan datang. Maksudnya begini, kita terjemahkan. Hari itu keadaan manusia, kalau bahasa bakunya adalah manusia, ya. Hari itu keadaan manusia seperti al-farosh. Al-farosh apa diterjemahkan di situ? Naron. Atau aneh-aneh apa Bunda? Oke. Al-mabthus, yang bertebaran. Lihat. Sebenarnya makna al-farosh itu bukan hanya sebatas laron atau anai-anai. Al-farosh itu adalah, pelan-pelan dulu ya, sebelum kita pahami apa maksudnya. Segala binatang kecil yang mendatangi cahaya. Saya ulang kembali, al-farosh itu adalah segala binatang kecil yang mendatangi cahaya. Kenapa diterjemahkan laron dan anai-anai? Karena itu yang kita tahu Bunda. Tapi kalau di satu negeri yang nggak ada laronnya, nanti diterjemahkan lain pula lagi. Paham ya? Umpamanya di Thailand atau di mana, nggak pernah mereka ketemu laron. Gitu kan? Nampak di lampu itu ada binatang-binatang kecil, itu namanya al-farosh. Paham ya? Segala binatang-binatang kecil yang mendatangi cahaya. Jelas? Semut tidak. Binatang kecil yang mendatangi cahaya, Bunda. Oke. Itu dulu, paham itu loh. Segala binatang kecil yang mendatangi cahaya. Nah, oke. Jika diterjemahkan al-farosh itu adalah laron, anai-anai, benar. Karena mereka juga makhluk yang mendatangi cahaya. Sekarang coba kita melihat apa yang Bunda lihat ketika laron itu mendatangi cahaya. Allah kan katakan hari itu keadaan manusia seperti laron yang bertebaran. Sekarang kita paham itu. Ada apa dengan laron? Iya kan? Laron Bunda, kalau mendatangi cahaya kita lihat apa? Terbang tak tentu arah. Iya kan? Pernah melihatnya? Nah, kan kalau kita lihat laron itu kan terbang tak tentu arah. Atau semeraut. Paham semeraut? Nah, lagi apa lagi? Kalau dia menampak cahaya di satu titik Bunda, dulu kan ada tuh orang tua kita kalau nangkap laron bagaimana? Taruh bejana besar ya, seperti ember, ada air. Oke? Apa yang kita lihat? Maka berkumpullah laron itu di situ, walaupun membahayakannya. Dia akan mendatangi cahaya itu sekalipun membahayakan dirinya.
dia akan mendatangi cahaya tersebut sekalipun membahayakan dirinya. Demikianlah keadaan manusia. Paham ya Bunda? Nanti ketika sudah berlakunya, saya ulang kembali, nanti ketika sudah manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya, manusia akan pergi berjalan tak tentu arah, semeraut, kemudian apa lagi? Bahkan dia rela mengorbankan sesuatu, yang penting dirinya selamat. Mudah. Jadi begitulah keadaan manusia sebelum dimulainya hari persidangan. Saya ulang kembali. Sebelum dimulainya hari persidangan, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia pada saat itu seperti anai-anai yang bertebaran. Coba bayangkan, udah terbayang Bunda? Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, sebelum ditegakkannya hari persidangan, manusia akan seperti anai-anai yang bertebaran. Jelas? Jangan dipahami hari kiamat ini di sini berbicara tentang hari berakhirnya alam semesta. Kalau hari berakhirnya alam semesta, maka Al-Quran tidak akan menggunakan an-nas. An-nas ini apa? Mencakup seluruh manusia. Sedangkan manusia yang hidup di akhir zaman itu nanti hanya segelintir orang saja Bunda, yang dikhususkan kepada orang-orang kafir. Nikmat bagi orang yang beriman itu Bunda, dia tidak akan merasakan hari kiamat. Paham ya? Berarti ini cerita tentang apa? Hari kebangkitan. Jelas ya? Nah, coba kita lihat surah Abasa. Surah Abasa. Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan manusia nanti setelah hari kebangkitan. Buka surah Abasa ayat 33. Dia 180 80 ya 3 Lihat. Ayat ini senada dengan ayat ini Bunda. Coba perhatikan. Fa'idza ja, maka apabila ja'at telah datang as-sokhoh, suara yang memekakkan. Dari mana suara ini Bunda? Dari tiupan. Siapa yang meniup? Siapa yang meniup sangkakala? Malaikat apa namanya? Ada pernah Bunda lihat dalam Al-Quran dan hadis malaikat Israfil? Terus kenapa disebut malaikat Israfil? Nabi menyebut nama malaikat yang meniup itu Sahibus Sur. Sahibus Sur. Sahibus Sur itu artinya peniup sangkakala. Nama malaikat peniup itu siapa? Sahibus Sur. Malaikat dari kalau begitu dari mana malaikat Israfil? Sebenarnya malaikat Israfil itu diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Bani Israel. Banyak bahasa-bahasa yang diterjemahkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya diadopsi dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama itu kan masih murni Bunda. Paham ya? Semua yang namanya il itu dari Israel itu. Israel.
Makanya nggak dikenalkan malaikat maut itu Israel kan? Pernah Bunda baca dalam Al-Quran Israel gitu? Nggak pernah kan? Yang ada malaikat maut. Nah, malaikat apa lagi? Israfil, malaikat Mikail. Yang il itu diambil dari kitab perjanjian lama. Boleh nggak? Boleh saja, nggak ada masalah Bunda. Jibril. Ini ada dalam Al-Quran Allah menyebut apa? Ruh, ya kan? Tanazzalul malaikatu warruh, ya kan? Nah, jadi malaikat Israfil itu diambil dari bahasa Bani Israel yang mereka adopsi dari kitab perjanjian lama. Berapa kali ditiup? 2 kali Bunda. Tiupan pertama, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Itu disebutkan dalam surah Az-Zumar, ya, kecuali yang dikehendaki Allah. Maksudnya apa? Ada beberapa makhluk yang tidak mati ketika ditiupkan sangkakala. Siapa itu? Termasuklah malaikat yang meniup. Paham ya? Masa malaikat yang meniup mati Bunda? Siapa yang niup jadinya? Malaikat yang memikul arash. Termasuk juga malaikat maut, malaikat yang memberi rezeki. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ada beberapa malaikat yang saat itu masih hidup ketika ditiupkan sangkakala pertama. Ketika ditiupkan sangkakala kedua, karena begitu kuatnya tiupan itu Bunda, sampai seluruh makhluk mati. Tiupan sangkakala kedua, karena begitu kuatnya bunyinya, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya ya. Hanya kita tahu ditiup. Maka bangkitlah seluruh manusia yang pernah mati. Berarti ini sudah pertanda berlakunya hari kebangkitan. Oke, paham sampai sini? Berapa kali ditiup? Maksudnya bukan itu Bunda. Tiupan sangkakala itu 2 kali. Berapa kali ditiup? 1 kali. 1 kan? Paham ya? Cukup 1 kah? Wallahu a'lam. Bagaimana bunyinya, bagaimana cara meniup itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita tidak tahu Bunda. Oke? Jangan coba-coba ditafsirkan seperti niup trompet gitu kan. Kemudian niup trompet, ini bumi, ini alam semesta, kemudian di sini trompet gitu kan. Lantas di sini malaikat. Jangan ke situ berandai-andai ya. Oke. Nah, apa kata Allah? Jadi ayat ini bercerita tentang tiupan sangkakala kedua. Saya ulang kembali. Apabila telah datang suara yang memekakkan, maksudnya tiupan sangkakala kedua. Jelas ya? Setelah itu ayat setelahnya lihat apa keadaan manusia. Bagaimana keadaan manusia? Sejalan dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah Bunda. Kalau di Al-Qari'ah kan disebutkan manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Lihat. Yauma yafirru mar'u min akhi. Ketika ditiupkan sangkakala kedua, itu pertanda hari kebangkitan sudah mulai ditegakkan. Maka kondisi manusia pada saat itu lihat yauma, hari itu yafirru, menjauh dengan segera, atau bahasa kita lah lari. Yafirru itulah lari. Oke? Almar'u, seseorang, min, dari, akhi, saudaranya. Subhanallah. Udah. Coba perhatikan.
Akhir di sini ada yang memahaminya saudara kandung. Setelah sekian lama berpisah, ya kan, harusnya ketika dibangkitkan cipika sana cipika sini gitu kan, atau salam rindu gitu kan. Tapi ternyata tidak. Kondisi manusia saat itu apa? Dia menjauh sejauh mungkin dari saudaranya. Oke? Itu yang pertama dulu, masih gantung ceritanya nih. Jelas ya? Kemudian setelah dia menjauh dari saudaranya apa lagi? Wa ummihi wa abi. Kalau saudara kandung saja bunda, dia menjauh, apalagi saudara tiri. Apalagi bestie. Nah, saya bunda akan saya tinggalkan bunda nanti di akhirat. Bunda juga seperti akan meninggalkan saya. Jelas? Nah, wa ummihi wa abi, tidak hanya itu bunda, dia juga meninggalkan emaknya dan ayahnya. Subhanallah. Orang yang paling kita sayangi bunda, emak ayah kita, itu pun nanti kita tinggalkan. Jelas. Lagi apa lagi? Waso hibatihi wa bani. Wasahibah di sini bukan sahabat tapi istri. Orang yang paling dekat dengan dia. Istrinya dan anaknya. Berarti siapa yang meninggalkan teksnya di sini? Suami, benar. Tapi bukan hanya suami saja yang meninggalkan istri. Istri juga begitu. Cuman konteksnya di sini tujuan kepada siapa? Suami. Istrinya dan anak-anaknya nggak disebutkan di sini kan? Ada suami kan, berarti yang meninggalkan siapa? Subhanallah. Suami yang semasa hidup di dunia banting tulang bekerja keras untuk menyenangkan istri dan anaknya, tapi nanti di akhirat suami itu egois bunda. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Paham? Nah. Kemudian apa lagi? Kenapa? Kira-kira kenapa? Maka Allah jawab, likullim minhum yawma idzin sa'nun nih. Kenapa? Sampai-sampai manusia, kalau kita melihat bunda, satu saudara kandungnya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya, ini kan termasuk orang yang paling dia sayangi ketika di dunia. Jadi tak perlu lagi Allah menyebut yang lain lah, apalagi teman jauh. Jelas ya, cukup itu saja berarti sudah mewakili semuanya. Nah, kenapa sampai-sampai mereka itu menjauh dari orang yang dia sayangi? Allah jawab, bagi setiap orang minhum, dari mereka pada hari itu sya'nun, ada urusan yang besar, yuhni, yang menyibukkannya. Maksudnya apa? Yang di pikiran manusia pada saat itu bunda, surga, neraka, selamat atau tidak, hisab ringan atau berat. Paham bunda? Yang dipikirkan manusia itu bunda. Jadi aku masuk surga atau masuk neraka ya? Aku selamat atau tidak? Hisabku ringan atau hisabku berat? Sehingga itu mereka sibuk dengan itu bunda. Jadi mereka menjauh sejauh mungkin dari saudaranya. Karena begitu menakutkannya, begitu huru-haranya keadaan hari kiamat itu, sampai-sampai mereka itu menjauh dari saudaranya. Oke, kalau begitu kapan manusia itu mulai peduli dengan saudaranya? Nah, jawabnya ketika
dia sudah mengetahui dengan pasti bahwasanya dia akan masuk surga. Ketika sudah ditimbang amalnya, dia yakin bahwasanya dia akan masuk surga, disitulah dia baru peduli. Paham ya? Kita lihat ayat setelahnya, ayat setelah ini. Apa Allah katakan? Wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri. Kemudian di ayat 39, dhahikatun mustabsyirah. Tertawa dan gembira. Kapan ini? Setelah dia mempertanggungjawabkan amalnya, Bunda. Setelah dia tahu bahwasanya dia pasti akan masuk surga. Maka pada saat itu manusia wajahnya berseri-seri, Bunda. Kemudian apa lagi? Dia tertawa dan gembira. Oke? Berarti sebelum itu masih menakutkan, Bunda. Masih timbul khawatir, gelisah. Kira-kira aku selamat atau tidak? Kira-kira aku ini transit di neraka atau tidak? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Apa lagi bunyinya? Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Ada yang mengatakan sebenarnya ini adalah kinayah. Maksudnya wajahnya itu suram, dekil, seakan-akan seperti tertutupi oleh debu. Paham? Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau memang benar manusia itu tertutup oleh debu, dari mana debunya? Maka nanti Allah jelaskan di dalam surah An-Naba. Ketika berlakunya hari kebangkitan, maka seluruh makhluk itu akan dibangkitkan. Tarhaquha qatar. Tertutup wajahnya oleh kegelapan. Apa yang membuat wajahnya gelap? Sebelumnya dia telah mengalami azab mahsyar. Apa itu azab mahsyar itu? Dia berada di bawah terik matahari yang begitu panas. Oh, berarti orang-orang yang beriman, yang imannya benar, itu tidak akan merasakan terik matahari yang begitu panas. Berarti orang-orang yang merasakan itu pasti wajahnya hitam. Paham udah? Kemudian ulaika humul kafaratul fazarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Subhanallah. Paham udah? Lebih jelas lagi, coba Bunda buka di dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, surah ke-70. Dapat? Nah, coba lihat di ayat ke-8. Ayat ke-8. Ya. Yauma takunus sama ukalmuh. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Nanti pada hari kiamat langit itu dibelah oleh Allah, kemudian lalu mencair seperti seperti besi yang yang dipanaskan, Bunda. Jadi melebur. Jelas. Kemudian Allah katakan wa takunul jibalu kal'ihn. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Kemudian apa kata Allah? Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Yubassarunahum. Sedang mereka saling melihat.
Kita ini saling melihat nanti Bunda, ketika berlakunya hari kebangkitan kita saling melihat, tapi tidak akan ada yang namanya tegur sapa. Paham ya? Nah. Kalau semasa di dunia dia egois, nanti di akhirat lebih egois lagi lah tuh. Jelas. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibani. Subhanallah. Lihat. Pada hari itu orang-orang yang berdosa ingin sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Ya Allah, ulah. Andai begini, andai kata bisa dia selamat dengan menebus anak kandungnya, tak apa-apalah. Yang penting aku selamat, ya Allah, saya tebus anak saya ini. Yang penting saya selamat. Itu menunjukkan apa? Kita bergantung dengan amal kita masing-masing, boleh. Jelas ya? Kita tidak bergantung dengan amal seseorang. Kita lihat hari ini, ketika anaknya itu diculik, dia rela mengorbankan seluruh hartanya untuk menebus anaknya, kan? Banyak orang tua, kita lihat kisah-kisah di media massa ketika anaknya diculik, dia korbankan seluruh harta, yang penting anaknya kembali, tapi tidak di akhirat, Bunda. Anak itu yang dia korbankan supaya dia selamat. Ya. Kemudian apa lagi kata Allah? Wa sahibatihi wa akhi. Dia tebus dengan istri dan saudaranya. Nah, istrinya pun ditebus, Bunda. Ya Allah, selamatkanlah saya dari azab itu, biarlah dia jadi tebusan. Ditunjuknya itu, Bunda. Siapa yang nunjuk itu? Suami. Suami yang paling Bunda sayangi saat ini itu akanlah lari. Kemudian apa lagi? Wa fasilatihi allati tu'wi. Dan keluarga yang melindunginya saat di dunia. Semua keluarga yang dulu pernah melindunginya di dunia, dia rela mau mengorbankan mereka, Bunda. Harusnya kan budi, balas budi gitu lah. Tapi tidak, dia rela mengorbankan itu semua. Wa fil ardi jami'an tsumma yunzil. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu untuk menyelamatkannya. Subhanallah. Siapa saja yang menyelamatkan dia atau menolong dia ketika di dunia, nanti di akhirat ketika tahu dirinya dia tidak akan selamat, dia berusaha bagaimana orang-orang yang menolongnya ketika di dunia itu menjadi tebusan agar dia selamat dari azab Allah. Semua manusia nanti di akhirat egois. Jelas? Nah, itulah menunjukkan betapa menakutkannya hari kebangkitan. Saya ingin tanyakan, oh kalau begitu Ustaz nggak usah peduli dengan anak, dengan yang lain. Berarti salah dong. Maksudnya itu kita dituntut amal kita masing-masing, dan kewajiban kita apa? Untuk menyampaikan. Menyampaikan itu ada kewajiban, boleh. Masalah anak siapapun itu berubah atau tidak, yang penting lepas tanggung jawab kita. Jelas ya? Lanjut. Itu kondisi manusia. Lantas bagaimana dengan kondisi yang lainnya? Allah sebutkan, wa takunul jibal kal'ihni al-manfush. Mereka Al-Qur'an. Bagaimana Allah menggambarkan kondisi gunung? Lihat, wa takunul jibal, dan keadaan jibal. Jibal itu jamak ya, gunung. Kalau satu apa? Jabal. Satu apa? Jabal. Kalau satu Bunda
Jabal. Jabal Arafah atau Jabal Rahmah? Siapa yang bilang Jabal Rahmah? Jabal Arafah yang benar-benar. Karena masalah Jabal Rahmah itu kan masih ikhtilaf tuh, masih dipertentangkan sampai saat ini. Apakah benar Nabi Adam bertemu dengan Hawa pada saat itu di Jabal Rahmah? Yang jelas itu adalah Jabal Arafah. Gunung Kal-Ehni seperti bulu Al-Manfush. Bukan mampus kita ya. Mampus kita apa? Yang berhamburan. Yang berhamburan. Al-Ihin ini, Al-Ihin secara bahasa sisa bulu pada kulit binatang yang akan ditenun. Itu secara bahasa. Orang Arab menyebutnya al-ihnu. Sisa bulu pada kulit binatang yang ditenun, yang akan ditenun. Nah, ya Bunda, saya praktekkan. Apalah zaman sekarang ini, kulit kambing, kulit domba, ya kan? Dia kan dibersihkan. Begitu dibersihkan, dikibas atau dipukul, maka keluarlah bulu-bulu yang berhamburan. Itu namanya al-ihin. Paham ya? Jadi makna al-ihin di sini bulu-bulu halus yang ada pada kulit binatang yang akan ditenun. Terserah mau dibuat pakaian atau mau dibuat gendang, yang penting begitu dibersihkan masih ada sisa-sisa bulunya. Itu mudah kali kena hembusan angin kan. Allah katakan nanti gunung-gunung akan seperti itu. Coba bayangkan ulang. Yang kita tahu di dunia ini makhluk yang paling kokoh siapa? Gunung. Paling stabil, paling kokoh, paling kuat adalah gunung. Sebesar apapun bencana, gunung tetap seperti itu kan. Tapi nanti Allah katakan gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Ini kapas taruh di sini udah. Pertama kali gunung dicabut dari pasaknya. Gunung dicabut dari pasak, tahu pasak? Kuncinya. Apa udah? Kunci dari pasak kunci. Iya. Untuk menguatkannya. Ini pasak nih Bunda. Pasak ada dia. Kalau kita buat tenda, ini kan pasak. Gunung itu kan pasak bumi. Paham? Ini namanya pasak. Yang pernah manjat gunung siapa? Atau yang pergi camping lah? Ya. Dulu. Nah, kalau nggak pernah, berarti kurang mainnya. Iya. Kurang jauh mainnya. Jelas. Nah, ini namanya apa? Pasak. Allah jadikan gunung itu sebagai pasak bumi. Tujuannya apa? Supaya bumi itu stabil. Andai pasak ini dilepas, maka bumi itu akan goyang. Paham ya? Oh, berarti terjawablah sudah. Apa yang membuat bumi ini bergoncang? Berawal dari gunung dicabut dari pasaknya. Paham ya? Setelah gunung dicabut dari pasaknya, gunung diterbangkan. Setelah itu apa? Gunung dibenturkan dengan gunung yang lain. Nah, maka jadilah gunung itu Fatamorgana.
fata morgana? Bisa nyambungkannya dari fata morgana? Apa fata morgana Bunda? Fata morgana itu kalau Bunda lagi naik mobil atau naik kendaraan gitu kan, ada nampak lihat seperti cuaca panas di jalan gitu, seperti minyak gitu kan. Begitu dalamnya, enggak ada. Begitulah gunung. Nampak, tapi ketika dihampiri tidak ada Bunda. Subhanallah. Bagaimana hakikatnya wallahu a'lam. Yang penting Allah katakan gunung-gunung yang paling kokoh itu akan seperti bulu yang berhamburan. Nanti Bunda akan lebih paham lagi, akan lebih nyambung lagi ketika nanti sudah membahas surah Al-Infitor dan surah Al-Insyiqaq, kemudian surah At-Takwir. Baru sambung menyambung tuh. Oh, itu begini terjadi, rupanya terjadinya proses hari kiamat. Di mana ketika langit terbelah, kemudian idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat, dan bintang-bintang itu bertaburan, bulan, matahari jatuh. Coba bayangkan matahari jatuh. Ini bumi kita buatlah seukuran bola pingpong, ya kan? Matahari seukuran bola basket, ya kan? Oh, mohon maaf, bulan. Matahari seukuran apa kira-kira ya? Apa bola yang lebih besar? Lebih besar lah pada intinya gitu kan. Lebih besar. Coba nih, ini bintang ini kan termasuk Bunda. Kawakib itu termasuk bintang-bintang itu termasuklah matahari, bulan, Pluto, Mars dan lain sebagainya. Jupiter itu akan berjatuhan. Subhanallah. Bumi yang kecil itu bagaimana? Manusia yang dalam itu bagaimana? Ibarat gilingan Bunda, kita giling semut gitu kan. Nah, giling semut gitu, di batu gilingan gitu kan. Kemudian semut itu manusia. Nah, itulah yang sombong itu. Oke, lanjut. Oh, kalau begitu manusia, ya Allah, manusia yang beratnya lebih kurang 50 kilo itu seperti aneh-aneh yang berdebaran. Gunung yang kami anggap berat itu seperti bulu-bulu yang berhang. Terus apa yang berat yang ringan itu nanti di akhirat? Nah, Allah jawab pada ayat setelahnya. Allah lihat Bunda, Allah balik tuh. Jelas? Nah, ini maksudnya, ini pesannya, ini paling penting. Jadi secara ringkas ayat ini hanya menggambarkan kondisi dua saja, yakni manusia dan gunung. Tak perlu disebut yang lain. Kenapa? Karena sudah mewakili semuanya Bunda. Kalau gunung saja itu berhamburan, iya kan? Bagaimana manusia? Bagaimana makhluk-makhluk yang lain? Cukup disebut itu saja sudah mewakili ya. Oke, lanjut. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Lihat. Oke, yang berat itu apa? Fa'amma, maka adapun man, siapa, sakulat, yang berat. Yang berat apa Bunda? Yang berat di sini adalah amal kebaikan, kebaikan. Oke, mawazinuh ini bentuk mufradnya mizan.
mizan. Mizan itu timbangan. Kalau mawazinuh timbangannya. Kata Allah, dan adapun yang berat itu timbangan amal kebaikannya, itu maksudnya. Jelas? Berarti kalau timbangan amal kebaikannya kita buat seperti ini, Bunda. Ini amal soleh, ini amal buruk. Jelas ya? Ini amal soleh. Oh, mohon maaf. Kok di sini? Ini sinilah amal soleh ya. Amal soleh. Amal, tapi jangan perumpamakan seperti ini gitu ya. Jelas ya? Nah, amal soleh ini amal buruk. Janji Allah apa? Fahuwa, maka dia dalam Aisyah kehidupan radiyah yang memuaskan. Apa maksud dari ayat ini? Kalau berat timbangan kebaikan makanya masuk surga. Subhanallah. Andai kata amal solehnya itu lebih banyak daripada amal buruknya, Bunda. Oke. Pada akhirnya dia akan masuk surga tanpa harus transit dulu di neraka. Paham? Saya ulang kembali. Kalau amal timbangan kebaikannya itu ternyata lebih banyak, sedikit saja, maka janji Allah dia akan masuk surga. Intinya itu. Jelas, tanpa harus transit di neraka. Berarti kalau sebaliknya, kalau timbangan amal buruknya itu lebih banyak daripada amal baiknya sedikit saja, maka dia masuk neraka walaupun pada akhirnya nanti dia masuk surga. Paham ya? Jelas? Nah, bukan berarti kalau begitu setiap orang yang berdosa pasti masuk neraka, tidak. Begitu, lihat betapa Allah sayang dengan hamba-hambanya. Tatkala dosa-dosanya tidak terhapus di dunia pun begitu, dilihat amal kebaikan ternyata lebih banyak. Kalau umpamanya 1000, amal kebaikannya 1001, masuk surga? Ya, masuk surga. Jadi dosa-dosanya itu diampuni dengan rahmatnya. Iya, betul. Kita masuk surga kan karena rahmat Allah. Obatnya? Jelas ya? 1001. Satu saja kebaikannya lebih berat kan, yang penting lebih berat ya. Maka dia akan masuk surga tanpa harus transit ke dalam neraka. Oke. Maka perbanyaklah buat melakukan kebaikan. Iya kan? Apapun makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau remehkan kebaikan walau sekecil apapun itu. Karena sekecil apapun kebaikan itu akan memberatkan timbangan amal solehmu. Itu mudah. Jangan pula engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Kalau kau remehkan itu, maka itu akan memberatkan timbangan amal burukmu. Ya. Nah, sekarang kita tarik pengajarannya. Yang ditimbang apa? Ternyata kalau kita melihat tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, Bunda, yang ditimbang itu ada 3 tahapan. 1, 2, 3. Yang ditimbang yang pertama catatan amal. Catatan amal. Yang kedua, amal itu yang ditimbang. Yang ketiga, pemilik amal. Yang ditimbang apa? Catatan amal, pemilik amal. Wallahu a'lam. Bagaimana bentuk timbangannya, bagaimana teknis penimbangannya, bagaimana teknis pengukurannya, wallahu a'lam. Itu kembalikan kepada Allah. Jelas?
Ustaz, berarti yang gemuk itu bagaimana Ustaz? Pemilik amal gitu. Bahaya Ustaz. Tidak, semuanya diratakan, disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya tuh kan kalau sempat enaknya yang kurus Ustaz. Ringan timah tidak. Pemilik amalnya. Amal itu wallahu a'lam. Apakah amal itu nanti dijadikan Allah sebagai makhluk? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tidak mustahil bagi Allah ya kan. Allah bisa menciptakan Nabi Adam, menciptakan Hawa tanpa seorang ibu. Allah bisa menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Udah bagi Allah menciptakan amal itu berubah wujud menjadi makhluk atau apapun itu. Allah a'lam. Kalau Jelasin. dia ada dosa sirik itu Ustaz, ada masa dia bisa ke surga nggak? Dia punya dosa sirik. Di sini dia dosa syirik itu berarti masuk amal bu, amal buruk. Maksudnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Wa la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kecuali dosa-dosa yang lain. Adapun dosa-dosa selain itu Allah akan mengampuninya. Maksudnya apa? Ketika seseorang mati dalam membawa kesyirikan, maka dosanya itu tidak akan terhapus walau dengan cara apapun. Berarti nanti di akhirat syiriknya itu dihitung sebagai dosa. Sebenarnya ketika dosa kita mati meninggalkan dosa selain dosa syirik ya, itu masih besar kesempatan untuk dihapus. Bagaimana caranya? Dengan doa kaum muslimin, dengan amal jariah kita ketika di dunia, dengan doa anak soleh, itu bisa. Tapi kalau dosa syirik 10 anaknya hafal Quran soleh-soleha nggak bisa terhapus dosanya itu benar. Paham ya? Itu maksudnya. Maka hati-hati jangan sampai melakukan kesyirikan. Maka salah satu keutamaan orang yang membebaskan diri dari syirik itu, dia sebenarnya sama seperti membebaskan seluruh dirinya dari api neraka. Paham ya? Karena semisal dengan memerdekakan satu budak. Memerdekakan satu budak itu sama seperti melepaskan seluruh tubuhnya dari api neraka. Sekarang kan tidak ada lagi budak. Bagaimana supaya kita agar mendapatkan kesempatan itu? Sama seperti memerdekakan budak, sama seperti membebaskan seluruh tubuh kita dari api neraka, menghindarkan diri kita dari segala macam kesyirikan. Baik besar maupun kecil. Jelas yang mana, baik kecil ataupun besar. Oke, di antara salah satu syirik khafi apa? Ria. Iya, lagi apa? Ria itu syirik ya. Kan kita sudah berikrar ibadah harus ditujukan kepada Allah, dia tujukan kepada orang lain. Nah, syirik lah. Nah, orang yang menggantungkan hidupnya kepada uang itu syirik. Menganggap kebahagiaan itu datangnya dari uang, kesenangan itu datangnya dari uang, dia bisa bahagia dari uang, itu syirik. Karena yang membahagiakan itu adalah Allah. Banyak orang miskin hidupnya senang, banyak orang yang kaya dia tidak lepas dari penderitaan kehidupan. Oh, berarti apa? Takwa itu bisa dimiliki oleh siapapun. Betapa adilnya Allah, ya kan? Kalau kebahagiaan itu diletakkan pada orang-orang kaya, kasihan dong orang miskin. Jelas ya, orang miskin pun bisa bahagia. Jadi takwa itu tidak hanya ditujukan kepada keturunan Nabi, juga kepada selain keturunan Nabi. Hari ini kita melihat orang jual nasab, di mana-mana jual nasab sekarang. Bila kalian tidak berselawat melalui Habib, kalian 1000 kali pun kalian berselawat, selawat kalian tidak akan diterima. Nah, ini kan lagi viral di media sosial, seolah-olah surga milik mereka. Oke, lanjut. Isya dengan Al-Hayah itu berbeda, benar. Aisyah dengan Al-Hayah
Al-hayah apa? Saya itu. Kehidupan kan? Hayati. Nah, kehidupan. Aisyah itu juga kehidupan. Di mana perbedaannya? Padahal kenapa ya Allah nggak menggunakan kata hayah, ya kan? Tapi yang dipakai Aisyah. Aisyah ini dipakai untuk kehidupan akhirat. Sedangkan al-hayah dipakai untuk kehidupan dunia. Nah, jelas. Apa maksud Aisyah ini? Terpenuhi dari aspek materi. Apa maksudnya itu, Bunda? Semuanya serba cukup, Bunda. Dari aspek material itu apa? Fisiknya, dia akan mendapatkan nikmat dari sisi fisik. Apa itu? Seperti minum, makan, buah-buahan, tempat tidur yang nyaman. Paham ya? Itu puncak segala kenikmatan. Itu hanya dipakai untuk surga. Paham ya? Sedangkan al-hayah di sini adalah tidak terpenuhi dari sisi materi. Maksudnya begini, sekaya-kayanya orang sesungguhnya dia dari sisi materi itu belum dikatakan terpenuhi. Iya kan? Fir'aun, Bunda, ketika dia menjadi raja, penguasa, apa yang dia minta? Jadi Tuhan kan? Artinya apa? Memang begitulah kehidupan dunia, tidak akan terpenuhi dari sisi materi. Tapi nanti kalau di akhirat itu terpenuhi seluruhnya. Dia akan mendapatkan puncak dari segala kenikmatan. Sedangkan rodiyah yang memuaskan ini adalah nikmat dari sisi non materi. Apa itu? Senang, bahagia, tidak pernah gelisah, risau, ibu hati. Nah, paham ya? Itu maksudnya, Bunda. Kebayang nggak, Bunda, kalau di surga nanti kita sudah makan buah-buahan yang nikmat gitu kan? Sudah menikmati kasur, mandi, minum air mata, tapi gelisah hati. Enak nggak kira-kira? Di surga nggak ada lagi kayak gitu. Paham ya? Itu maksudnya bahwa fi 'isyatir radiyah. Berarti dapat disimpulkan ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah, dari sisi materi dia terpenuhi, dari sisi non materi juga dia terpenuhi. Dia mendapatkan nikmat, perasaannya juga bahagia. Beda di dunia, ada orang yang kaya tapi perasaannya tidak bahagia kan, udah sempit saja, padahal rumahnya gedong, udah, tapi hatinya sempit. Jelas. Nanti boleh, nanti kalau tidak bisa mengikutinya pada intisarinya saja, ikuti saja alur ceritanya dulu. Oke, jelas. Nah, fahuwa fi 'isyatir radiyah, termasuklah radiyah ini yang memuaskan di sini kata para ulama adalah melihat wajah Allah. Jadi puncak segala kenikmatan itu apa? Bisa melihat wajah Allah. Siapa itu? Iya, siapa orang yang masuk surga itu? Orang yang semasa hidup di dunia senang beribadah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa maksudnya mereka ridho kepada Allah? Senang beribadah, Bunda. Paham ya? Senang beribadah. Nah, kalau sholat wajahnya jelek aja,
Itu bukan ridho tuh. Nah, nampakkanlah wajah senang itu ketika beribadah. Nah, ketika berinfak, ketika baca Quran, jangan mengeluh, senanglah. Nah, jangan terpaksa beribadah itu. Jelas? Lanjut. Di awal ibadah itu memang harus dipaksakan, bukan? Tapi jangan sampai terus-menerus sampai pada tahap itu ya. Nah, sampai tua ibadahnya terus dipaksa. Nggak ada waktu kita main-main lagi, Bunda. Iya kan? Ini kecil main-main, remaja main-main, dewasa main-main, tua main. Kapan seriusnya beribadah ya? Ya Allah ya. Lanjut. Wa amma man khaffa mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ya. Dan adapun yang ringan timbangan-timbangannya, timbangan amal kebaikan. Kata Allah, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya? Berarti yang berat apa? Amal buruk. Nah, kalau Allah sebutkan siapa yang ringan timbangan amal kebaikan, berarti yang berat amal buruk. Jelas? Fa ummuhu, maka ibunya ada tempat kembali, Bunda, bagusnya. Ummun itu apa? Ibu kan, maka ibunya iya. Apa maksudnya ya Allah? Ya, betapa indahnya bahasa Allah itu, Bunda. Maka ibunya neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini salah satu nama lain dari nama-nama neraka jahanam. Oke? Nama lain, salah satu dari nama-nama neraka jahanam. Baik, hawiyah itu secara bahasa jurang yang terjal. Jurang yang terjal. Sebagai sedalam apa terjalnya? Nah, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi dan mengilhamkan kepada sahabat ketika Nabi itu duduk bersama dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah perdengarkan kepada Nabi dan kepada sahabat itu suara benda yang jatuh. Sahabat bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar ada suara yang jatuh seperti suara batu yang jatuh? Apa yang Nabi jawab? Iya, itu adalah suara batu yang sudah dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu, dan hari ini baru sampai pada dasar neraka. Itulah hawiyah itu. Kita lemparkan batu, Bunda, sejak 70 tahun yang lalu baru sampai ini, kata Nabi. Itu hadisnya sahih. Allahu a'lam sebagaimana sedalam apa ya dasar neraka itu. Oke. Sekarang apa maksudnya Pak Ummuhu? Kan kembali lagi, ibunya adalah hawiyah, atau tempat kembalinya adalah hawiyah. Biasanya anak kalau senang kepada siapa dia ngadu? Ibunya. Nah, ibunya. Kalau lagi sedih, ibunya. Kemana-mana selalu kepada ibu. Ayah kan tempat minta uang saja, Bunda. Jelas ya, umumnya. Ayah hanya tempat minta uang. Maksudnya apa? Ya Allah. Begitulah nanti neraka hawiyah itu akan merangkul orang-orang yang memasuki dirinya. Paham ya? Tatkala anak kita dalam keadaan sedih, lantas mengadu kepada kita, kita apa, Bunda? Kita rangkul. Ya kan? Begitulah neraka itu. Dia tidak akan mau melepaskannya sampai diputuskan Allah, diperintahkan Allah untuk dilepaskan. Nah, itu maksudnya. Itulah maksudnya kenapa disebut
ibu. Nah, bukan tidak ada alasan kenapa Allah mengatakan, kenapa nggak disebut tempat kembali faroja'a gitu kan, irji, pulanglah, malah disebut ibu. Nah, jelas. Nah, ini secara istilah, tapi kalau secara harfiah, Bunda, hawiyah itu terambil dari kata hawa. Hawa apa artinya? Perempuan. Itu hawa. Hawa itu al-haya, sumber kehidupan. Siti Hawa itu sumber kehidupannya Nabi ada. Hawa itu sumber kehidupan. Kalau Hawa itu artinya cenderung, gemar, cinta pada sesuatu, pada yang sesak. Saya ulang kembali, hawa itu secara bahasa cenderung, gemar, cinta pada yang sesaat. Apa yang sesaat itu? Dunia. Berarti siapa yang masuk neraka itu? Orang yang cinta dengan dunia. Nah, lihat pengajarannya, Bu. Allah ingin membimbingi dah. Siapa sih yang masuk neraka itu? Orang yang cenderung, gemar, cinta pada dunia. Hidupnya tahunya cuma dunia saja, Bunda. Mulai dari dia lahir, Bunda, sampai dia mati, yang tahu dia bagaimana supaya dia senang di dunia. Tapi tak pernah terpikir bagi dia bagaimana supaya senang di akhirat. Itulah orang-orang yang masuk neraka. Jelas? Lanjut, cepat. Wama adro kama hiya narun hamiyah. Dan tahukah engkau apa neraka hawiyah itu? Apa jurang yang terjal itu? Maka Allah jawab langsung apa? Narun apa? Api hamiyah, yang sangat. Berapa panasnya, Bunda? Narukum juz'an min sab'ina, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Nabi mengatakan bahwasanya api yang kalian nyalakan itu sebahagian dari 70 kali panasnya api neraka jahanam. 70 kali. Ada orang yang tahan dibakar dengan api dunia. Bagaimana dengan 70 kali? Dan dipanaskan setiap berapa tahun, Bunda? Dulu dari keterangan setiap 1000 tahun. Dipanaskan bukan berarti dia sempat dingin. Kalau kita kan memanaskan sesuatu kan karena sempat dingin kan, Bunda. Tapi api neraka itu dipanaskan supaya meningkat panasnya. Sampai-sampai kata Nabi berubah api itu menjadi warna hitam. Oke. Subhanallah. Ternyata yang menjadi yang berat dan ringan nanti di akhirat itu bukan gunung, bukan pula manusia. Apa itu? Amal. Oh, kalau begitu yang harus kita perbanyak amal. Jelas? Lanjut. Intisarinya, waktu mau habis ya. Pertama, sudah sepantasnya seorang hamba tidak menyia-nyiakan suatu kebaikan dalam hidupnya.
Tidak sepantasnya seorang hamba tidak menyia-nyiakan suatu kebaikan dalam hidupnya, walaupun kebaikan itu sangatlah kecil. Sudah sepantasnya seorang hamba tidak menyia-nyiakan suatu kebaikan dalam hidupnya, walaupun kebaikan itu sangatlah kecil. Karena kebaikan kecil itu, sambungannya Bunda, karena kebaikan kecil itu pasti akan menambah berat timbangan kebaikannya. Karena kebaikan kecil itu pasti akan menambah berat timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Menambah berat timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Coba luruskan persepsi kita lagi Bunda. Kita bukan melihat sebesar apa kebaikan yang akan kita lakukan itu, tapi luruskan persepsi kita. Apapun itu, kalau sudah mendatangkan kebaikan untuk akhirat, kita lakukan dengan segera. Karena yakini bahwasanya sedikit pun itu pasti akan menambah berat timbangan kita. Apapun itu, walaupun hanya sebatas mengucapkan salam, senyum dengan saudaranya, senyumkan itu kebaikannya. Lanjut, yang kedua, tak layak bagi seorang hamba meremehkan keburukan walaupun itu kecil. Tak layak bagi seorang hamba meremehkan keburukan walaupun itu kecil. Sebab hal itu dapat memberatkan timbangan dosanya kelak di akhirat. Sebab hal itu dapat memberatkan timbangan dosanya kelak di akhirat. Dapat memberatkan timbangan dosanya kelak di akhirat. Maka yakinkan, tanamkan dalam hati kita, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu pasti akan menambah timbangan keburukan kita nanti di akhirat. Dan pastikan, kalau begitu pastikan jangan sampai ada timbangan buruk itu sama sekali. Bagaimana caranya? Maka senantiasalah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah semasa hidup di dunia. Jangan pulang sebelum dosa-dosa itu terhapus. Ya Bunda? Pulang nanti kan Bunda? Iya, pasti. Boleh nggak berdoa kayak gitu Ustaz? Jangan coba manusia dosa-dosa terhapus. Boleh, nggak masalah ya. Itu kan bagian dari harapan yang baik kan. Ya Allah, jangan mencabut nyawaku sebelum aku benar-benar berbakti kepada. Itu kan harapan kita. Lanjut yang ketiga. Setiap amal kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Mana yang paling berat, itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Mana yang paling berat, itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Kesengsaraan manusia. Mana yang paling berat, itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Terakhir yang keempat, bahwa peristiwa hari kiamat sangatlah mengerikan.
Sudah? Allah hanya sebatas melukiskan, namun sesungguhnya peristiwa hari kiamat, namun sesungguhnya peristiwa hari kiamat jauh lebih mengerikan dari apa yang telah kita ketahui dan bayangkan. Dari apa yang telah kita ketahui dan bayangkan. Baik. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan, Bunda? Ada? Seputar hari kiamat ada yang tanyakan? Satu Ustadz, coba tanya. Karena kita bicara kehidupan ini kan Ustadz setelah kematian. Kalau yang taman surga itu di mana letaknya Ustadz? Ada pernah dengar orang-orang yang telah meninggal itu nanti bisa berkumpul di taman surga sebelum masuk ke surganya. Iya. Dan orang-orang di taman surga itu, orang-orang soleh yang di taman surga itu bisa mengetahui keberadaan anak-anaknya di dunia gitu. Ibnu Qayyim menjelaskan hal yang demikian dalam kitab Ar-Ruh, bahwasanya sebenarnya kita sudah mengetahui hal yang pertama kita yakini dulu, Bunda. Sebenarnya apakah kita akan tahu bahwasanya kita masuk surga dan neraka itu setelah ditegakkan hari kiamat? Tidak. Bahkan di saat manusia itu sakratul maut, dia sudah mengetahui apakah dia bahagia atau sengsara. Itu dulu. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika roh itu, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwasanya roh yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditempatkan di taman surga, tapi hakikatnya kita tidak tahu di mana. Iya kan? Dan mereka akan bertemu dengan roh-roh yang lain. Jelas ya? Saling bertegur sapa malah, Bunda. Di dalam kitab Ar-Ruh itu saling bertanya. Bahkan di dalam hadis yang begitu panjang, Nabi pernah menyampaikan bahwasanya tatkala ketika roh itu sudah ketika roh itu keluar dari jasadnya, dia ditempatkan di tempat yang bahagia, dia akan bertanya. Ketika ada orang yang datang yang menyusul ruhnya, dia akan bertanya, kemana si Fulan? Nah, si Fulan, apakah si Fulan itu ketika di dunia masih melakukan keburukan ini? Saling mengingat, Bunda, antara roh itu, tapi hakikatnya tidak tahu. Apakah taman surga itu sebagaimana yang kita sebagaimana zahirnya, ini surga, ini pintu surga, di situ taman? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, Bunda. Hanya saja disebutkan taman surga. Tapi kembali lagi, roh itu qul ruhu min amri rabbina. Bagaimana roh itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Hakikat roh itu tidak kita tahu. Di mana dia, di alam mana dia, kita tidak tahu. Jelas. Hanya saja Al-Quran menjelaskan ruhnya para nabi itu, di mana Allah mengatakan kalian menganggap mereka mati, padahal sebenarnya mereka hidup. Itu menunjukkan bahwasanya roh-roh para nabi itu diberi nikmat oleh Allah, dan itu juga menjadi dalil bahwasanya ketika manusia itu mati, yang diterimanya itu azab dan nikmat itu bukan diterima oleh fisiknya, tapi rohnya. Ada yang mengatakan hal yang demikian. Jadi jangan kita memahami berarti siksa itu di alam kubur itu ya, di kubur itulah disiksa dia. Tidak, ternyata rohnya yang disiksa. Bunda pakai handphone secanggih-canggihnya akan nampak siksaan di dalam kubur. Jelas ya. Sebagaimana yang dulu yang tersebut menyebar luas gitu ya.
pakai kain kapan gitu kan, disiksa, itu hoax ya. Intinya hakikat taman surga itu tidak diketahui, hanya saja ruh itu diberi nikmat oleh Allah. Nikmat itu tidak hanya diterima ketika di dunia saja. Orang yang beriman akan merasakan nikmat ketika di dunia, nikmat iman. Dan dia juga akan merasakan balasan itu ketika di alam kubur. Dan dia juga akan mendapatkan nikmat di alam mahsyar. Dan terakhir puncaknya adalah masuk surga. Ya. Jadi jangan katakan, oh berarti nikmat itu hanya diterima di surga. Tidak. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.